Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam santun, salam ugi rahayu, salam satu hobi bagi para penggemar burung perkutut. Para sahabatku, para sedulurku, dimanapun sedulurku, sahabatku berada, semoga diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari musibah, dan selalu perlindungan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Para sedulurku, di sini saya, channel Renggo Warsito, akan menyampaikan sebuah simbol ataupun kesempurnaan bagi lelaki. Jadi yang saya maksud kesempurnaan, para sedulur, ini banyak yang bertanya-tanya. Sebelum kita menginjak ke kesempurnaan yang saya sampaikan ini, jadi kadang ada yang tanya, loh Kang, memelihara perkutut kenapa kok ganjil seperti itu? Jadi pada artikel kali ini saya akan menyampaikan, jadi yang dimaksud bilangan ganjil adalah simbol kesempurnaan lelaki. Itu yang dikatakan Raja Mataram. Jadi kesempurnaan itu emang simbol status itu ada 5. Jadi simbol status sosial itu ada 5. Jadi biar tidak gagal paham, para sedulurku, tolong simak video dari channel Renggo Warsito ini sampai selesai. Jadi jangan sampai di skip gitu. Jadi ditonton sampai selesai. Ya kalau toh kita, saya ataupun panjenengan sedaya, itu kita saling belajar. Saya juga baru tahap belajar. Jadi yang saya sampaikan itu menurut leluhur kemarin yang sudah mendahului kita. Lah kesempurnaan itu yang pertama. Itu yang pertama. Ini yang pertama ini. Maaf, ini pakai jempol tangan. Yang pertama, para sedulurku, jadi ada yang namanya wismo. Nah, wismo ini diartikan rumah ataupun tempat tinggal yang kita tinggali. Jadi mengibaratkan rumah itu, kalau kita berkelana di luar, jadi kita yang mau pulang terus bersantai yang dimaksud santai itu santai di rumah. Udah nyampe rumah, oh ya saya pulang berkelana terus nyampe rumah, terus saya beristirahat di rumah, itu yang namanya wismo. Jadi itu juga termasuk simbol status sosial. Nah, itu wismo. Terus yang kedua ini garwo ataupun wanita. Garwo ataupun wanita. Jadi yang saya maksud garwo ini seorang lelaki sudah menikah ataupun sudah dewasa terus menikah dengan wanita.
yang dinamakan suami istri. Nah, itu garwa. Jadi garwa wanita seorang lelaki yang sudah menikah. Itu juga simbol status sosial. Jadi kalau zaman leluhur kita, kalau emang memelihara, emang harus berkeluarga. Lah ini masuk kriteria yang saya maksud ini. Kriteria kesempurnaan simbol status sosial ataupun kesempurnaan lelaki. Nah, seperti itu yang disampaikan Raja Mataram. Itu yang nomor 2. Jadi garwa itu tadi. Jadi wanita itu emang kalau lelaki sudah menikah, emang buat motivasi kita, motivasi si lelaki itu tadi kalau sudah menikah. Motivasi dalam arti dalam mencapai kesuksesan. Nah, jadi pendamping juga, motivasi juga untuk mencapai kesuksesan. Itu yang nomor 2. Untuk yang nomor 3, lah ini kukilo. Nah, apakah yang artinya kukilo? Kukilo adalah sebuah nama burung. Jadi burung itu emang jenisnya banyak. Tetapi pada zaman leluhur kita mengatakan kukilo itu burung tapi yang dipelihara yaitu perkutut. Loh, kenapa Kang untuk harus memilih perkutut? Karena gini, kalau burung perkutut emang manggung kalau toh bersuara, jadi kelangen. Jadi manggung itu dalam arti ibaratnya orang ojo yo mau ngoceh ning yo manggung. Jadi kalau bisa jangan banyak bicara, tapi kalau bicara sedikit tapi ada maknanya. Nah itu kok kita harus memilih burung perkutut. Nah seperti itu. Jadi burung perkutut itu juga banyaklah contoh-contoh. Kalau kita memelihara perkutut emang suatu contoh seperti ini. Kalau burung perkutut itu emang makannya sedikit. Jadi kalau kita beri makan itu kita ganti 5 hari, itu insya Allah burung tidak mati. Jadi burung perkutut itu tahan lapar. Tahan lapar artinya begini dulur, itu mengibaratkan kita sendiri. Jadi mengibaratkan kita sendiri yang saya maksud begini. Kita itu, saya ataupun panjenengan sedaya, wong urip, kita hidup bukan untuk makan. Jadi wong urip kuwi ora gur mangan. Tapi mangan kuwi nggo urip, kita makan buat hidup. Itu buat simbol dari perkutut seperti itu. Jadi maka perkutut itu tahan lapar. Jadi kita hidup bukan untuk makan, tapi kita makan buat hidup. Nah seperti itu. Jadi simbol status sosial seperti itu. Itu kenapa kita harus memelihara burung perkutut. Itu memang penjelasannya seperti itu. Jadi biar dulur-dulurku, para sahabatku biar tidak gagal paham kok burung perkutut gini-gini. Tapi kalau panjenengan tidak suka perkutut ataupun ingin memelihara ocehan, ya itu monggo silakan, itu terserah panjenengan sedaya. Karena kan kalau memelihara hewan, contohnya burung, itu tidak bisa dipaksakan harus memelihara perkutut ataupun ocehan. Itu silakan dulur-dulur kalau mau
saya tidak suka melihara perkutut, saya sukanya ojan, ya itu silakan, itu terserah dulur-dulur kan seperti itu. Tapi kalau saya pribadi emang uh, simbol dari status sosial emang perkutut itu tadi, emang saya khusus pelihara anggungan, jadi tidak perkutut saja, juga ada terkuku juga ada seperti itu. Nah, itu yang ketiga. Nah yuk untuk yang keempat ini, jadi keempat ini turonggo. Nah turonggo itu yang dimaksud kalau Raja Mataram itu mengatakan kuda, jadi tunggangan. Nah, kuda tunggangan, jadi kalau zaman modern seperti ini emang kendaraan. Jadi kendaraan yang saya maksud kalau toh orang yang sudah berkeluarga itu untuk lelaki biasanya bekerja pakai yang namanya kendaraan untuk berangkat bekerja, pulang juga pakai kendaraan itu tadi kan seperti itu. Jadi kendaraan itu simbol untuk mencari rezeki ataupun mencari nafkah untuk berkelana. Nah, itu yang dimaksud kendaraan seperti itu. Kalau Raja Mataram memang mengatakan itu kuda seperti itu. Kalau turunggo itu yang keempat. Nah untuk yang kelima ini curigo. Jadi curigo itu kalau Raja Mataram itu mengatakan curigo itu emang keris. Jadi kalau keris itu emang buat leluhur yang mendahului kita, emang sebuah pusaka yang disimpan ataupun penyimpanan disimpan itu di dalam khusus untuk ritual-ritual. Jadi ritual itu dalam arti kalau keris itu kan kalau disimpan yang penting tidak buat permainan kan, penyimpanan. Jadi biar tajam berarti tidak diasah, tidak. Jadi yang penting kalau punya keris itu disimpan, cara Jawane ya itu dirumati ya, itu bisa insya Allah untuk ketajamannya masih tajam, dalam arti tajam segenap untuk simbol dari status sosial. Jadi tajam itu dalam arti kalau orang sudah berkeluarga itu seorang lelaki itu tajam pikir. Jadi seperti simbol keris itu tajam pikir. Jadi pikiran harus tajam, harus bisa memimpin pihak keluarga sebagai kepala rumah tangga, itu harus bisa memimpin, berpikiran tajam. Nah itu suatu contoh dari keris itu tadi. Jadi keris itu kan jangan sampai gagal paham kok, wah aku punya keris seperti ini nanti musyrik gini-gini lah, itu jangan sampai salah kaprah. Jadi keris itu menyimpulkan kita harus berpikir tajam, kita harus banyak-banyak tirakat seperti itu. Jadi ritual itu dalam arti tirakat itu kalau bisa kita lebih dekat lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tirakat itu tadi, dengan mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, biar kita dilindungi, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesempurnaan seorang lelaki itu tadi dulur yang bisa saya sampaikan. Jadi ada 5 itu tadi: Wismo, Garwo ataupun Manito, terus Kukilo, yang keempat Turonggo, yang kelima Corigo. Nah itu jadi yang dimaksud bilangan ganjil kok harus memelihara perkutut kok ganjil, yaitu tadi penjelasan dari kami. Jadi kalau emang penjelasan dari kami emang bermanfaat bagi dulur-dulurku ataupun para sahabatku, emang bermanfaat ya silakan digunakan ataupun disebarluaskan. Oke, itu dulu para dulurku, para sahabatku.
yang bisa saya sampaikan untuk artikel kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya pada sedulurku ataupun para sahabatku kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ukti Rahayu, salam satu hobi, salam Kong Mania. Sukses.